Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang distribusi khusus kontinu lanjut. Dan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Faisal Mubarak dengan NIM T20187088. Yang kedua, Puspita Dwi Utami dengan NIM T20187110. Yang ketiga, Aslihatul Hafilah dengan NIM T20187099. Dan yang keempat, Siti Romlatus Sa'diah dengan NIM T20187116. Dan yang terakhir, Novia Suci Wulandari dengan NIM T20187086. Untuk pemateri pertama akan menjelaskan tentang distribusi Q kuadrat, dan materi yang kedua distribusi beta. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Mubarak dengan NIM T20187088. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi Q kuadrat. Distribusi Q kuadrat diperoleh dari distribusi gamma dengan alfa sama dengan V per 2 dan beta sama dengan 2. Definisi 9.4. Fungsi densitas Q kuadrat. Peubah acak X dikatakan berdistribusi Q kuadrat jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk Fx sama dengan 1/2 akar V per 2 dikalikan gamma dalam kurung V per 2 dikalikan X akar V per 2 dikalikan E akar min X per 2 X dimana X lebih dari 0. Penulisan notasi dari peubah acak yang berdistribusi Q kuadrat adalah X kuadrat kurung V. Artinya peubah acak X berdistribusi Q kuadrat dengan derajat kebebasan V. Peubah acak X berdistribusi kuadrat dengan derajat kebebasan V bisa ditulis sebagai X Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Dwi Utami dengan NIM T20187110. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil 9.4 parameter distribusi Q kuadrat. Rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi Q kuadrat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, mu sama dengan V. Yang kedua, sigma kuadrat sama dengan 2V. Yang ketiga, mx buka kurung T sama dengan buka kurung 1 min 2T pangkat min V per 2, di mana T kurang dari 1 per 2. Bukti yang pertama, berdasarkan definisi rataan kontinu, maka mu sama dengan E besar buka kurung X sama dengan integral tak terhingga sampai negatif tak terhingga X dikali Fx dx. Mu sama dengan E besar buka kurung X sama dengan integral tak terhingga sampai min tak terhingga X dikali Fx dx tambah integral tak terhingga sampai 0 X kali Fx dx. Mu sama dengan E besar buka kurung X sama dengan integral tak terhingga sampai min tak terhingga X dikali 0 dx tambah integral tak terhingga sampai 0 X dikali 1 per 2 pangkat V per 2 dikali gamma buka kurung V per 2 kali X pangkat buka kurung V min 2 per 2 dikali E pangkat
min X per 2 dx. Mu sama dengan E besar buka kurung X sama dengan 1 per 2 pangkat V per 2 dikali gamma buka kurung V per 2 integral tak terhingga sampai 0 X pangkat buka kurung V 2 per 2 dikali E pangkat min X per 2 dx. Batas-batas untuk X sama dengan 0 maka Y sama dengan 0. Dan yang kedua untuk X sama dengan tak terhingga maka Y sama dengan tak terhingga. Mu sama dengan E besar dikali E besar buka kurung X sama dengan 1 per 2 pangkat V per 2 dikali gamma buka kurung V per 2 kali integral tak terhingga sampai 0 buka kurung 2Y pangkat V per 2 dikali E pangkat min Y dikali 2 dy. Mu sama dengan E besar buka kurung X sama dengan 2 per gamma buka kurung V per 2 integral tak terhingga sampai 0 kali Y pangkat V per 2 dikali E pangkat min Y dikali 2 dy. Mu sama dengan E besar buka kurung X sama dengan 2 per gamma buka kurung V per 2 dikali gamma buka kurung V per 2 tambah 1. Mu sama dengan E besar buka kurung X sama dengan 2 per gamma buka kurung V per 2 dikali buka kurung V per 2 dikali gamma buka kurung V per 2. Maka mu sama dengan E besar buka kurung X sama dengan V dan terbukti. Bukti yang kedua, berdasarkan definisi varians, maka sigma kuadrat sama dengan var buka kurung X sama dengan E besar buka kurung X kuadrat dikurangi E besar buka kurung X pangkat 2 dengan E besar buka kurung X pangkat 2 sama dengan integral tak terhingga sampai min tak terhingga X kuadrat dikali fx dx. E buka kurung X pangkat 2 sama dengan integral tak terhingga sampai min tak terhingga X kuadrat dikali fx dx ditambah integral tak terhingga sampai min tak terhingga X kuadrat dikali fx dx. E besar buka kurung X pangkat 2 sama dengan integral tak terhingga sampai min tak terhingga X kuadrat dikali 0 dx ditambah integral tak terhingga sampai min tak terhingga X kuadrat dikali 1 per 2 pangkat V per 2 dikali gamma buka kurung V per 2 dikali X pangkat buka kurung V min 2 per 2 dikali E pangkat min X per 2 dx. E besar buka kurung X pangkat 2 sama dengan 0 ditambah 1 per 2 pangkat V per 2 dikali gamma buka kurung V per 2 integral X sampai 0 integral tak terhingga sampai 0 kali X pangkat V per 2 tambah 1 dikali E pangkat min X per 2 dx. E besar buka kurung X pangkat 2 sama dengan 1 per 2 pangkat V per 2 dikali gamma buka kurung V per 2 kali integral tak terhingga sampai 0 kali X pangkat V per 2 plus 1 dikali E pangkat min X per 2 dx. Integral ini diselesaikan dengan menggunakan bantuan fungsi gamma. Misalnya, Y sama dengan X per 2, maka X sama dengan 2Y. Dan dx sama dengan 2 dy. Maka batas-batas untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Dan untuk X sama dengan tak terhingga, maka Y sama dengan tak terhingga. Jadi, E buka kurung X pangkat 2 sama dengan 1 per 2 pangkat V per 2 dikali gamma buka kurung V per 2 kali integral tak terhingga sampai 0
kali 2Y pangkat V per 2 tambah 1 dikali E pangkat min Y dy. E besar dikali X pangkat 2 sama dengan 4 per gamma buka kurung V per 2 kali integral tak terhingga sampai 0 kali X pangkat V per 2 tambah 1 dikali E pangkat min Y dy. E besar buka kurung X pangkat 2 sama dengan 4 per gamma buka kurung V per 2 dikali gamma buka kurung V per 2 ditambah 2. E besar buka kurung X pangkat 2 sama dengan 4 per gamma buka kurung V per 2 dikali buka kurung V per 2 ditambah 1 dikali buka kurung V per 2 dikali gamma buka kurung V per 2. Maka E besar buka kurung X pangkat 2 sama dengan buka kurung 2V dikali buka kurung V per 2 ditambah 1. Jadi sigma kuadrat sama dengan var buka kurung X sama dengan buka kurung 2V dikali buka kurung V per 2 ditambah 1 dikurangi V kuadrat. Sigma kuadrat sama dengan V kuadrat ditambah 2V kurangi V kuadrat. Jadi sigma kuadrat sama dengan var buka kurung X sama dengan 2V dan terbukti. Bukti yang ketiga, berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen kontinu, maka mx buka kurung t sama dengan integral tak terhingga sampai min tak terhingga E pangkat tx kali fx dx. Mx buka kurung t sama dengan integral min tak terhingga sampai tak terhingga E pangkat tx dikali fx dx ditambah integral min tak terhingga sampai tak terhingga E pangkat tx dikali fx dx. Mx buka kurung t sama dengan integral min tak terhingga sampai tak terhingga E pangkat tx dikali 0 pangkat dx ditambah integral min tak terhingga sampai tak terhingga E pangkat tx dikali 1 per 2 pangkat V per 2 dikali gamma buka kurung V per 2 dikali E pangkat buka kurung V min 2 per 2 dikali E pangkat min X per 2 dx. Mx buka kurung T sama dengan 0 ditambah 1 per 2 pangkat V per 2 dikali gamma buka kurung V per 2 kali integral 0 sampai tak terhingga X pangkat buka kurung V per 2 dikurangi 1 kali E pangkat min X buka kurung V per 2 kurangi T per 2 dx. Mx buka kurung T sama dengan 1 per 2 pangkat V per 2 dikali gamma buka kurung V per 2 kali integral 0 sampai tak terhingga kali X pangkat buka kurung V per 2 dikurangi 1 dikali E pangkat min X buka kurung V per 2 dikurangi T per 2 dx. Misalnya Y sama dengan X buka kurung V per 2 dikurangi T, maka X sama dengan Y per buka kurung V per 2 kurangi T, dan dx sama dengan 2 per 1 min 2T dy. Maka batas-batas untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0, dan untuk X sama dengan tak terhingga, maka Y sama dengan tak terhingga. Mx buka kurung T sama dengan 1 per 2 pangkat V per 2 dikali gamma buka kurung V per 2 dikali integral 0 sampai tak terhingga dikali Y per V per 2 dikurangi T pangkat buka kurung V per 2 dikurangi 1 dikali E pangkat negatif E pangkat min Y dikali 2 per 1 min 2T dy. Mx buka kurung T sama dengan 1 per buka kurung 1 min 2T pangkat V per 2 dikali gamma buka kurung V per 2 dikali integral 0 sampai tak terhingga Y pangkat buka kurung V per 2 dikurangi 1 dikali E pangkat min Y dy. Mx buka kurung T sama dengan 1 per 2 pangkat V per 2 dikali gamma buka kurung V per 2 dikali gamma buka kurung V per 2. Jadi
mx buka kurung t sama dengan 1 buka kurung 1 dikurangi 2t pangkat v per 2, di mana t kurang dari 1/2 dan terbukti. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aslihatul Hafila, NIM T 2018-7099. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh 9.9. Jika peubah acak X berdistribusi Q kuadrat dengan derajat kebebasan V sama dengan 4, maka tentukan fungsi pembangkit momen dari Y sama dengan X per 2 min 1. Penyelesaian. Fungsi pembangkit momen dari X berbentuk Mx T sama dengan dalam kurung 1 min 2T pangkat min 2, di mana T lebih kecil dari 1/2. Berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen, maka fungsi pembangkit momen dari Y adalah MY T sama dengan ekspektasi dalam kurung E pangkat TY. MY T sama dengan ekspektasi dalam kurung E pangkat T dalam kurung siku X per 2 min 1. MYT sama dengan ekspektasi dalam kurung E pangkat TX per 2 kali E pangkat min 1. MYT sama dengan E pangkat min 1 dikali ekspektasi dalam kurung E pangkat TX per 2. MYT sama dengan E pangkat min T dikali MX dalam kurung T per 2. MYT sama dengan E pangkat min T kali dalam kurung siku 1 min 2 dalam kurung T per 2 pangkat min 2. MYT sama dengan E pangkat min T per dalam kurung 1 min T kuadrat. Selanjutnya yaitu distribusi beta. Misalnya fungsi densitas dari peubah acak Y yang berdistribusi seragam berbentuk H dalam kurung Y sama dengan 1, di mana Y lebih besar dari 0 dan Y lebih kecil dari 1, sama dengan 0, di mana Y lainnya. Definisi 9.5 fungsi densitas beta. Peubah acak X dikatakan berdistribusi beta jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk fx sama dengan gamma dalam kurung alfa plus beta per gamma dalam kurung alfa kali gamma dalam kurung beta. X pangkat alfa min 1 dikali dalam kurung 1 min X pangkat beta min 1, di mana X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 1. Dan alfa lebih besar dari 0, beta lebih besar dari 0. Sama dengan 0, di mana X lainnya. Peubah acak X yang berdistribusi beta juga bisa disebut peubah acak beta. Adapun penulisan notasi dari peubah acak yang berdistribusi beta adalah B dalam kurung X di mana alfa, beta. Artinya, peubah acak X berdistribusi beta dengan parameter alfa dan beta. Peubah acak X yang berdistribusi beta dengan parameter alfa dan beta bisa juga ditulis sebagai X berdistribusi B dalam kurung alfa beta.
Pun rataan dan varians dari distribusi beta bisa dilihat dalam dalil 9.5.